Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Ma'asyiral muslimin sedang rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Al-Muttaqin yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini khatib mengajak, mengingatkan untuk kita semua, wabil khusus pada diri pribadi khatib, untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata benar-benar ikhlas dari huruf hati yang paling dalam untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah, perintah yang telah dianjurkan oleh Allah, dan juga dengan ikhlas dari huruf hati yang paling dalam untuk menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak yang nikmat Allah telah berikan. Begitu banyak karunia anugerah maghfirah yang telah Allah turunkan untuk kita semua. Dari kita lahir sampai dengan saat ini. Jikalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak dapat kita hitung berapa banyak, berapa jumlah yang telah Allah turunkan untuk kita. Wa in ta'addu ni'matallah la tuhsuha. Selanjutnya selawat dan salam senantiasa marilah kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, imamul muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, qaidil fi sabilillah, panglima mujahid yang sebenar-benarnya, yakni baginda Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, dipandang Allah layak berhitung bersama mereka dalam satu khalifah panjang yang penuh berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada kesempatan siang hari ini adalah rajin sholat, tetapi justru jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat adalah tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Bagi kita yang beriman, sholat adalah wajib hukumnya dan tidak boleh sama sekali kita tinggalkan, walaupun kita dalam keadaan sakit, walaupun kita dalam keadaan sekarat. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab
pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 413 dan An-Nasai nomor 446. Kaum muslimin sedang Jumat rahimahumullah, sangat penting bagi kita untuk mendirikan sholat. Akan tetapi kita tetap harus menjaga akhlak kita, budi pekerti kita, sopan santun kita, baik, dan menjaga hubungan antar sesama agar kita tidak menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sedang Jumat rahimahumullah, ada 4 kriteria orang yang rajin sholat tetapi justru bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang lalai di dalam sholatnya. Jika kita lalai dalam sholat, Allah tidak akan menerima sholatnya. Bahkan ada yang celaka justru karena sholatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5, "Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun." Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Ciri yang kedua, orang yang suka menggunjing orang lain, orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain. Meskipun ia seorang yang rajin ibadah, rajin sholat, jika sering membicarakan orang lain, maka tempatnya adalah sahur. Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kau masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Wa lam naku nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, bahkan kami biasa berbincang, kami biasa untuk memberikan kejelekan kepada orang-orang lain atau membicarakan bersama orang-orang lain. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimahumullah, ciri orang yang celaka ketika sholat menjauh dari Allah yang ketiga adalah orang yang riya. Hal ini terjadi apabila semua amal soleh yang dilakukannya, kebaikan yang ia lakukannya di dunia, bukan hanya karena atau semata-mata mencari ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi dia hanya ingin agar mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiquna yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa in qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila." Yang artinya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, mereka bermaksud ingin dilihat oleh orang lain, ingin mendapatkan pujian di depan manusia. Dan mereka tidaklah Allah ridhoi kecuali sedikit sekali yang Allah ridhoinya. Quran surat An-Nisa ayat 142. Yang keempat, orang yang suka berdusta atau suka berbohong. Berdusta merupakan salah satu kelompok dosa besar, diterangkan dalam surat An-Nahl ayat 105. Innama yaqrukal kadziban alladziina la yu'minuuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. An-Nahl 105. Kaum muslimin sedang Jumat rahimahullah, akhirnya marilah dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah, baik itu sholat kita, sedekah kita, amal kita,
dan lain sebagainya. Mari kita tingkatkan lagi hanya karena Allah, lillahi ta'ala, hanya karena Allah, tidak hanya karena sesuatu atau bukan hanya karena orang lain. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing iman kita, hati kita, kalbu kita, sehingga kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi yang berada di leher kita. Oleh sebab itu, jikalau Allah dekat, maka kita pun akan dekat. Atau jikalau kita dekat dengan Allah, Allah pun akan lebih dekat dari kita. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kekuatan iman kepada kita, sehingga ibadah yang kita lakukan murni hanya lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.